Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan penuh keberkahan ini, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kerabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Jian Herlinda Apriana. Selamat datang di Ruang Cerita Iman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah storytelling Ramadan tentang salah satu Nabi Allah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan harapan, terutama ketika manusia berada di titik terendah dalam hidupnya. Kisah yang akan saya bawakan adalah tentang Nabi Yunus alaihi wassalam. Teman-teman dan hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus adalah seorang yang diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Ia menyampaikan dakwah dengan penuh keteguhan hati dan juga mengajarkan kita tentang kebenaran dan menjauhi keburukan. Namun, bukan hasil positif yang ia dapatkan, justru hinaan dan celaan atas apa yang ia sampaikan. Hari demi hari berlalu, dakwah itu terasa berat, seolah apa yang ia ucapkan tak membuahkan hasil. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Yunus memanglah seorang nabi, namun ia juga seorang manusia yang bisa merasakan lelah dan kecewa dengan keputusan yang tergesa-gesa. Tanpa izin Allah, ia meninggalkan kaumnya. Namun, keputusan itu bukan karena kebencian, melainkan karena rasa kecewa, putus asa di hati, juga rasa yang tidak sanggup menerima penolakan kembali. Nabi Yunus mulai berlayar. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Namun, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Angin berhembus kencang, dan ombak terasa tinggi, seakan kapal tenggelam saat itu juga. Awak kapal mulai panik. Mereka membuat keputusan yang sangat tergesa-gesa dan sangat konyol. Mereka akan membuat undian untuk melemparkan satu orang ke dalam lautan agar kapal menjadi ringan. Undian dilakukan, dan nama yang keluar ialah Nabi Yunus. Merasa tak terima, undian kembali diputar, tapi namanya yang keluar tetap sama, Nabi Yunus. Merasa kalau ini bukanlah sekedar kebetulan, Nabi Yunus dengan kepasrahan hati, ia mencemplungkan dirinya ke dalam lautan. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seekor ikan besar menelannya hidup-hidup. Sekarang Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya berikan. Bayangkan, Nabi Yunus berada di sebuah tempat tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa siapapun di dalamnya. Nabi Yunus hanya dengan kesabaran dan penyesalan, ia merenung, mengapa aku seperti ini? Apa yang telah kuperbuat? Ia mulai berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau Tuhanku, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Doa itu bukan doa yang panjang, namun doa itu lahir dari hati yang benar-benar tunduk. Dan Allah yang Maha mendengar doa yang tulus dari setiap hambanya. Ia menerima tobatnya Nabi Yunus, menyelamatkannya, mengeluarkannya dari perut ikan. Dan saat Nabi Yunus kembali, beliau melihat kaumnya telah beriman dan bertobat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah Nabi Yunus alaihi salam mengajarkan kita bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk mendapatkan cahaya Allah, dan tidak ada kesalahan yang terlalu besar selama manusia mau mengakui dan kembali kepadanya. Dan disinilah Ramadan mengambil peran penting dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, Ramadan adalah undangan untuk kita duduk dan berhenti sejenak dari keramaian dunia, undangan untuk bercermin dari kesalahan yang kita lakukan, dan undangan untuk kembali walau kita sudah berjalan terlalu jauh. Namun, selama kita masih mau berdoa, masih mau mengakui kesalahan kita, tidak ada pintu ampunan yang tertutup untuk kita. Karena sejatinya, apapun yang kita lakukan, berjalan sejauh apapun, Allah akan tetap membuka pintu ampunan untuk hambanya. Teman-teman yang saya hormati, semoga kisah ini tidak berakhir dari apa yang saya ceritakan dan kalian dengarkan. Namun, kisah ini untuk kalian tanamkan ke dalam hati,
pikiran, dan perilaku kalian sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.